Kisah Senja dan Cakrawala. Di sebuah kota kecil yang dibelah sungai jernih, hiduplah dua insan. Aruna yang berarti kemerah-merahan fajar, dan Banyu yang berarti air. Mereka tumbuh bersama, cinta mereka selembut embun pagi dan sedalam palung samudra. Aruna, seorang seniman dengan jiwa sehangat matahari terbenam, melihat dunia dalam palet warna yang cerah. Banyu, seorang ahli botani yang pendiam dan tenang, melihat kehidupan dalam ketahanan akar-akar kuno. Cinta mereka bersemi di bawah pohon kenari tua dekat sungai. Setiap hari, mereka saling bertukar janji. Aruna berjanji melukis wajah Banyu di setiap lukisan langitnya. Banyu berjanji menanam bunga-bunga yang abadi untuk menghiasi rumah masa depan mereka. Mereka adalah Senja dan Cakrawala, saling membutuhkan untuk menjadi sempurna. Prahara tak terduga. Kebahagiaan mereka terhenti saat perang tiba. Bukan perang senjata, melainkan perang ekonomi dan politik yang memecah belah komunitas mereka. Keluarga Banyu yang mengelola lahan pertanian besar terpaksa pindah ke sisi lain negara karena ancaman konflik. Malam perpisahan itu, di bawah pohon kenari, hujan turun seperti air mata langit. Banyu memberikan Aruna sebuah liontin perak berbentuk tetesan air dan sebuah janji. Aku akan kembali. Setelah badai ini reda, di bawah pohon ini, kita akan bertemu. Jika aku terlambat, lihatlah ke langit. Aku akan menjadi bintang yang paling terang, menunggumu kembali ke pangkuanku. Aruna memeluknya. Isaknya tertahan. Jangan terlambat, Banyu. Aku akan menjadi senja yang paling indah, menyambutmu pulang. Penantian yang membeku. Tahun demi tahun berlalu. Konflik mereda, tetapi Banyu tak kunjung kembali. Aruna menepati janjinya. Ia menjadi seniman terkenal, lukisannya tentang matahari terbenam yang menyala-nyala terjual di seluruh negeri. Namun, setiap sapuan kuasnya adalah jeritan kerinduan. Setiap senja yang dilukisnya adalah harapan yang menyiksa. Ia hidup di rumah tua mereka, selalu membiarkan satu jendela terbuka menghadap ke arah jalan. Ia sering duduk di bawah pohon kenari. Setiap tahun, ia menanam bunga-bunga di sana, seolah-olah itu Banyu yang menanamnya. Suatu musim gugur, sebuah surat tiba. Tulisannya kasar dan asing. Surat itu menceritakan bahwa Banyu telah meninggal, tertangkap dalam sebuah bencana tanah longsor saat membantu evakuasi di tempat ia mengungsi. Jantung Aruna hancur berkeping-keping. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis selama penantian. Ia hanya duduk diam, memandangi liontin tetesan air itu. Banyu telah menjadi air, kembali ke bumi, tetapi bukan ke pelukannya. Pertemuan terakhir. Aruna mulai sakit. Ia menolak makan, menolak bicara, hanya terus melukis. Lukisan-lukisannya kini berubah, dari senja yang menyala, menjadi kabut tebal, kelabu, dan dingin. Pada suatu malam yang dingin, saat bulan sabit menggantung tipis di langit, Aruna pergi ke bawah pohon kenari. Ia duduk di sana, memejamkan mata, memegang liontin itu erat-erat. Ia merasakan hawa dingin perlahan merayap, dan kehangatan perlahan meninggalkan raganya. Saat napasnya mulai melemah, ia membuka matanya. Tepat di atasnya, di antara celah daun kenari, sebuah bintang bersinar jauh lebih terang dari yang lainnya. Cahayanya seolah memanggil. Aruna tersenyum. Itu adalah senyum pertamanya dalam beberapa tahun. Aku datang, Banyu, bisiknya lemah, sambil menjatuhkan liontin itu di akar pohon. Keesokan paginya, Aruna ditemukan damai di bawah pohon itu. Epilog. Orang-orang kota menguburkan Aruna di samping pohon kenari. Setahun kemudian, dari tempat Aruna menjatuhkan liontinnya, tumbuhlah sebatang pohon kecil yang tidak ada di daerah itu. Sejenis pohon yang hanya tumbuh di daerah pengungsian Banyu. Pohon kenari tua dan pohon muda itu tumbuh berdampingan. Akar mereka saling melilit erat di dalam tanah. Mereka akhirnya bersatu, bukan di bumi, melainkan di dalam takdir yang lebih dalam, di mana senja dan air menjadi abadi,
saling menopang, tidak dapat dipisahkan lagi. Tragedi, mereka dipisahkan oleh takdir dan perang hanya untuk bersatu kembali dalam kematian, di mana janji mereka, bintang dan bumi, akhirnya terpenuhi dengan cara yang paling menyayat hati.